Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Mulatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial Statistika 2. Saya berasal dari kelompok 9 shift 2. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Oke, tugas mingguan shift 2. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Oke, uji hipotesis secara sederhana menurut saya merupakan prosedur statistik yang mana kita memutuskan apakah ingin menerima atau menolak suatu dugaan tentang karakteristik sebuah populasi, di mana proses ini menggunakan data sampel untuk menguji validitas pernyataan statistik yang dibuat sebelumnya. Contoh sederhananya kita tuh seperti menguji apakah obat baru ini benar-benar lebih efektif dari sebelumnya atau sebagainya. Oke, untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Oke, eh, perbedaan antara hipotesis nol H0 dan hipotesis alternatif atau HA itu tuh kalau di hipotesis nol atau HO itu sebuah asumsi awal yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara efek yang signifikan dalam suatu penelitian, di mana di H0 ini atau HO biasanya itu menyatakan sebuah sesuatu yang tidak bisa berubah atau bakal tetap sama meskipun diuji berapa kali, sebanyak-banyaknya tetap akan tidak berubah atau tetap sama. Sedangkan kalau hipotesis alternatif atau HA itu pernyataan yang berlawanan dari si hipotesis nol atau HO, di mana dia tuh menyatakan bahwa ada perbedaan atau efek yang signifikan, di mana kalau kita melakukan pengujian atau penelitian lagi gitu, dari yang pertama misalnya dapatnya A, sedangkan pas penelitian yang kedua dapatnya B, itu adalah hipotesis alternatif karena dia tuh menyatakan perbedaan atau efek yang berbeda lah dari yang sebelumnya. Di mana jika di hipotesis alternatif ini kalau datanya mendukung nih, si hipotesis alternatif ini atau HA ini akan menolak si hipotesis nol atau si HO karena ya berbeda gitu, datanya nggak bakal mendukung. Itu untuk soal nomor 2. Oke, untuk nomor 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Oke, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis itu pertama-tama kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu kita menetapkan hipotesis nol ya dan hipotesis alternatif. Seperti yang tadi sudah saya kasih tahu perbedaannya, di mana hipotesis nolnya itu sesuatu yang tidak berubah dan hipotesis alternatif itu yang bisa berubah gitu tuh. Pertama-tama kita akan menentukan dulu hipotesisnya. Setelah kita menentukan hipotesisnya, kita akan menentukan tingkat signifikansinya atau biasa yang dilambangkan dengan alfa. Biasanya tuh dalam pengujian hipotesis itu alfanya itu secara umum biasanya tuh 5% atau 0,05. Setelah melakukan menentukan hipotesis signifikan, kita akan menentukan uji statistiknya, di mana kita biasanya menggunakan uji sesuai seperti uji T, uji Z, atau uji chi-square, di mana kita tuh menyesuaikanlah dengan jenis data atau tujuan dari penelitian kita ini dilakukan untuk apa. Habis itu yang keempat kita akan menentukan daerah kritisnya seperti berdasarkan distribusi probabilitas ya dengan gambaran distribusi grafik-grafik seperti itu. Terus yang kelima kita akan menghitung deh nilai statistik ujinya berdasarkan dari data sampel yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir kita akan membandingkan nih dengan nilai kritis atau p-value yang ada. Di mana kalau hasil ujinya itu berada di daerah kritis atau p-value kurang dari kurang dari alfa, maka itu tuh akan menolak si H0. Tapi kalau daerah kritisnya itu atau p-value lebih dari alfa, maka dia akan menerima si hipotesis alternatif. Seperti itu untuk soal nomor 3. Keempat, jelaskan perbedaan antara left tiled test, terus right tiled test, dan two tiled test. Oke.
Perbedaannya untuk left tiled test itu kita tuh menguji parameter populasi yang kecil dari nilai tertentu, di mana tuh HA eh, yaitu HA sama dengan tuh rata-rata kurang dari rata-rata si nol atau alternatif, di mana tuh contohnya tuh HA sama dengan rata-ratanya tuh kurang dari 50. Nah, maka rata-rata berat badan kurang dari 50 itu untuk menguji parameter yang lebih kecil dari nilai si HO-nya. Sedangkan kalau right tiled test itu menguji parameter yang lebih besar dari nilai si HO-nya atau hipotesis nolnya. Contohnya HA sama dengan rata-rata lebih dari 10 gitu. Jadi kan contohnya itu kayak durasi baterainya tuh melebihi 10 jam gitu tuh. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau live itu tuh yang untuk parameter yang lebih kecil biasanya dilambangkan dari kurang lebih kurang lebih aja. Sedangkan kalau rectile test itu biasanya dilambangkan sama lebih dari. Sedangkan kalau two tiled test itu tuh bisa dibilang itu gabungan dari si left tiled test sama right tiled test, di mana dia tuh menguji parameter populasi berbeda dari nilai tertentu, baik itu lebih besar atau lebih kecil. Contohnya seperti HA sama dengan rata-rata parameters sama dengan kurang dari sama dengan terus dicoret 170. Berarti tandanya itu tinggi badan itu tidak sama dengan 170 cm. Gampangnya seperti itu. Dia tuh untuk tuh Taylor test ini dirambangkan dengan sama dengan tapi dicoret. Seperti itu untuk soal di nomor 4. Soal nomor 5. Berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh aplikasi sehari-hari yang bisa saya lihat atau yang bisa dapat saya lihat itu dari uji hipotesis itu, yang pertama tuh contohnya sebuah perusahaan nih. Perusahaan biasanya kan ada perusahaan lampu, LED dan sebagainya. Nah, saya akan mengambil contoh dari perusahaan lampu LED. Biasanya kalau perusahaan lampu LED itu bakal ngeklaim nih produk lampu LED-nya nih kira-kira bahkan bertahan seberapa lama. Contohnya ada sebuah perusahaan lampu LED, dia tuh ngeklaim nih lampu saya akan bertahan selama 50.000 jam lebih. Nah, maka si atas klaim dasar tersebut itu tuh nggak asal diklaim aja, tapi ada pengambilan sampel acak dulu dan memverifikasi klaim ini. Biasanya yang memverifikasi atau mengambil sampel acaknya itu seorang teknisi. Jadi sebuah perusahaan LED ini nggak asal-asalan aja bilang kayak, nih kita akan punya lampu yang bisa bertahan selama 50.000 jam. Itu tuh nggak asal-asalan. Biasanya dia tuh udah melalui sampel acak, terus dan ngeverifikasi ini klaimnya benar atau tidak, supaya nanti pada saat sampai di konsumen itu tuh benar-benar sesuai dengan klaim yang disebutkan sama perusahaan tersebut. Terus contoh lainnya itu kayak di kesehatan lah, sebuah aspek kesehatan di mana kita tuh menguji nih efektivitas program diet baru nih. Misalnya ada program diet terbarukan. Nah, kita tuh akan ngebandingin nih berat badan peserta sebelum ngelakuin diet tersebut sama setelah program. Nah, jadi ini nih kita tuh ngelakuin perbandingan nih. Pas sebelum dia ngelakuin diet itu seperti apa beratnya, dan setelah program dia tuh seperti apa beratnya. Jadi sebuah contoh-contoh ini nih merupakan contoh yang bisa contoh yang ada dalam pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Seperti itu untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 6, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krim tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadi kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk soal nomor 6 ini, kita akan menggunakan software RStudio untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Kita langsung saja ke software RStudio. Oke, pertama-tama di sini kita akan
menentukan komponen berdasarkan soal yang tadi sudah kita bacakan di Tuming soal nomor 6. Pertama-tama di sini kita akan nentuin nih N-nya seperti yang pada soal kita dapatkan 50, terus ada eh, M-nya itu atau mu-nya itu ada 20, X bar-nya 21,5 dan sigma-nya 1,5. N ini kan sampel ukurannya ada 50, terus di X bar di M-nya itu atau mu-nya itu ada 20 gram porsi es krimnya gulanya. Terus ada X bar 21,5 karena kan diperoleh rata-rata aktual kadar gulanya itu sebesar 21,5. Nah, terus standar deviasi yang kita dapatkan adalah 1,5. Setelah kita menentukan komponen pada soal, kita akan mencari nilai kritisnya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai kritis, kita akan menggunakan, nah, alfa sama dengan 0,05. Karena kan tingkat signifikansi yang dituliskan pada soal kan 0,05. Baru deh kita pakai Z dot alpha sama dengan Q norm 1 kurangin alpha. Habis itu setelah kita udah dapet nih, kita print Z alpanya. Sehingga nilai kritis yang kita dapatkan sebesar 1,644,854. Setelah mencari nilai kritisnya, kita akan menghitung nih batas sampel untuk menerima si HO atau hipotesis nolnya dengan X kritikal M plus Z dot alpha dikali sigma per square N. Baru kita di sini X kritikalnya. SQRT N. Baru kita run. Setelah itu kita akan menghitung DZ betanya dengan eh, seperti ini. Baru kita run. Nah, jadi hasil menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima HO-nya itu sebesar 20,34893. Sedangkan probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikans 2 itu kita mendapatkan nilai 2,87 min 0,8 min 0,8. Seperti itu tutorial menggunakan software dari RStudio. Oke, sekian video tugas mingguan saya kali ini. Saya Togar Mulatua Panjaitan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.